Di pertemuan ke-6 ini kita bakal ngebahas mengenai tree. Jadi apa sih tree itu? Tree merupakan salah satu bentuk struktur data tidak linear yang menggambarkan hubungan yang bersifat hierarkis, hubungan one to many antara elemen. Di sini ada contoh gambarnya ya. Jadi di sini ada sebuah gambar tree. Di penjelasannya juga sudah dipaparkan bahwa tree itu hubungan antara elemen satu dengan elemen yang lainnya. Di sini ya, contohnya itu ada antara node yang isinya itu 10 berhubungan dengan elemen yang lainnya. Contohnya dengan node 5 dan node 19 itu. Terus di sini ada istilah dalam tree. Di sini ada ancestor dari F, yaitu ada C sama A. Jadi ancestor ini kan F ya, yang ditanyain itu ancestor dari F-nya itu ada C dan A. Jadi semua leluhur atau node yang ada di atas si F itu ada C sama A. Terus di sini ada descendant C, yaitu ada F sama G. Yaitu descendant itu bisa disebut sebagai keturunannya. Jadi semua keturunan dari node tertentu itu disebutkan. Kalau di sini kan ditanyakannya itu dari C, maka keturunannya itu ada F sama G aja. Terus di sini ada parent dari D, ada D. Kalau parent itu jadi satu level di atas node yang ditanyakan. Terus di sini ada child dari A, ada B sama C. Sibling dari F ada G. Jadi bisa juga dikatakan sebagai saudaranya ya. Terus ada size dari tree yang di atas itu 7. Jadi size itu bisa kalian hitung dari jumlah node yang ada di dalam tree tersebut. Terus ada height-nya 3. Jadi tingginya itu di sini dimulai dari 1 ya, 1, 2, dan 3. Terus ada rootnya itu akarnya itu ada A, jadi yang paling atas. Terus ada leaf itu bisa dikatakan sebagai daun atau node yang paling ujung yang tidak memiliki child atau keturunan, yaitu ada D, E, F, G. Terus yang selanjutnya degree C yaitu 2. Ini kan tadi udah disebutkan ya, 1, 2, 3 kayak gitu. Lanjut aja, ada jenis-jenis binary tree. Jenis-jenis binary tree itu ada 3. Yang pertama full binary tree, ada complete binary tree, sama skewed binary tree. Buat full binary tree itu jadi semua, yaitu jenis binary tree ini tiap nodenya memiliki 2 child dan setiap subtree harus mempunyai panjang path yang sama. Jadi semua node kecuali leaf memiliki harus 2 buah child atau 2 buah keturunan. Jadi bisa dikatakan juga antara subtree-nya itu seimbang, kanan dan kirinya itu seimbang karena memiliki 2 buah child semuanya. Terus ada complete binary tree, hampir sama dengan full binary tree, cuman bedanya itu kalau full binary tree itu harus 2 keturunan. Kalau complete binary tree itu bisa ada 1 keturunan atau 2 keturunan. Yang terakhir ada skewed binary tree, adalah binary tree yang semua nodenya kecuali hanya memiliki 1 child. Jadi sebaliknya dari full binary tree. Kalau full binary tree kan semuanya harus memiliki keturunannya itu 2. Kalau skewed binary tree itu cuman memiliki child itu 1 kayak gitu. Terus di sini ada operasi pada binary tree. Yang pertama itu ada create untuk membentuk binary tree baru yang masih kosong, ada clear, ada empty, ada insert, ada find, ada update, ada retrieve, ada delete sub, ada sama traverse kayak gitu. Lanjut aja kita ke latihan dari si tree itu sendiri. Kalian bisa buka di modul halaman 47. Langsung aja kita buat headernya dulu. Di sini ada IOStream sama ada malloc.h. Tujuannya malloc.h itu untuk mengalokasikan di dalam memori. Jadi kan biasanya
pengalokasian itu sesuai tipe data yang kita miliki. Cuman di sini bisa kita ibaratnya bisa kita request kayak gitu kalau pakai header dan fungsi malloc data. Sekarang kita buat struct dulu. Nah, struct ini namanya node, terus di dalam struct-nya itu ada 3 buah field. Nah, 2 field yang ada di dalam struct-nya itu merupakan tipe data bentukan yang diambil dari si struct-nya itu sendiri. Contohnya di sini ada struct node dengan nama variabelnya itu pointer reference left, dan ada juga struct node pointer right kayak gitu. Buat yang variabel data itu tipenya karakter. Lanjut aja. Di sini sama ya, kita membuat 2 buah tipe data bentukan. Yang pertama ada struct node dengan namanya node yang kapital semuanya, sama yang node pokok. Jadi kalau yang baris ke-15 ini itu, yang struct node pokok itu diambil dari tipe data bentukan yang line ke-14. Nah, ini kita buat fungsi. Di dalam fungsi ini sama ya, ini merupakan fungsi bentukan yang tadi, yaitu ada node, pointer, node baru. Jadi kita bakal membuat node baru dengan karakter item. Terus di sini ada variabel pointer n, tipe datanya node, dan n-nya itu, nilai n-nya itu diisi sama fungsi malloc yang tadi. Jadi nilai kapasitas variabel node itu dikalikan dengan size of si node-nya itu sendiri kayak gitu. Terus di sini ada pengkondisian atau seleksi. Jika n-nya tidak sama dengan 0, berarti akan menjalankan yang ada di dalam blok si kondisi tersebut, yaitu n datanya sama dengan item, n left-nya sama dengan 0, berarti tidak mengarah kemanapun, sama n right-nya juga sama dengan 0. Karena di sini merupakan function atau fungsi, berarti setiap function atau fungsi itu selalu mengembalikan sebuah nilai, makanya kita nge-return nilai cn-nya itu sendiri. Di sini kita bikin prosedur. Kalau prosedur diawali dengan void, keyword void. Di sini ada prosedur bina pokok
Yang isi parameternya itu pokok pointer T sama dengan 0. Jadi lebih ke pointernya ya, yang tidak mengarah kemanapun. Di sini ada function. Functionnya namanya pokok kosong. Jadi di function ini tipe datanya itu boolean dan isinya itu pokok kosong dengan parameternya pokok pointer T. Terus kita langsung aja nge-return boolean T sama dengan 0. Nah, di sini kita punya prosedur baru dengan dua buah parameter. Yang itu yang pertama ada node pointer P sama yang parameter kedua yaitu karakter item. Yang node itu diisi dengan pointer M sama N, nilai si N itu sama dengan node baru dengan parameternya item sama pointer P mengarah ke N. Nah, di sini ada prosedur yaitu preorder dengan parameternya pokok pointer T. Jadi di sini udah fokus ke si pointernya atau pengarahannya. Terus di dalam prosedur ini ada sebuah kondisi yaitu jika pokok kosong T tidak ya, di situ ada tanda serunya, maka akan menjalankan cout spasi T data, berarti T data itu intinya itu si datanya. Terus ada preorder T left ke kiri sama preorder T right, berarti kanan. Itu untuk preorder. Sekarang kita buat fungsi yang in ordernya. Jadi in order sama aja ya kayak pre-order. Jadi kita fokusnya sama aturan yang ada di pre-order atau in ordernya itu sendiri. Kayak gitu. Yang terakhir kita buat prosedur buat post order.
Untuk yang post order sama aja ya. Di sini ada yang ngebedainnya itu cuman aturannya atau bisa dibilang juga kayak rumusnya. Kalau di post order sendiri itu dimulai dari left ke subtree bagian left dulu, terus ke right baru mengakses data atau root. Langsung aja kita langsung ke program utamanya. Nah, di sini dijelasin dulu yang pokok pointer kelapa itu variabel tipe data pokok itu diambil dari yang tadi kita buat di atas, yaitu tipe data bentukan ya. Terus di sini ada tipe data karakter dengan nama variabelnya buah. Terus di sini kita manggil function, yaitu diisi dengan dan kelapa. Jadi nilainya ya, nilai. Kalau difference itu lebih ke nilai. Terus ada juga function tambah node, yaitu dan kelapa atau nilainya buah sama dengan M. Jadi M ini dimasukkan ke dalam variabel buah. Nah, sekarang di sini ada tambah kelapa left buah sama dengan E. Jadi ibaratnya yang M itu sebagai rootnya. Jadi kita udah mempunyai root nih M. Nah, sesudah M itu dijalankan, maka kan kita akan menjalankan line yang ke-67, yaitu tambah node dan kelapa left. Berarti dari M ini ke sebelah kiri. Berarti sebelah kiri itu bakal diisi dengan huruf E. Kayak gitu. Jadi buat tambah node itu dari line ke-66 sampai line 71 itu tuh kita ibaratnya membuat sebuah pohonnya kayak gitu. Jadi yang pertama rootnya itu ada M, terus dari root ke left diisi dengan E, terus dari root ke left ke right diisi dengan I, dan seterusnya. Jadi buat yang tambah node, kita menambahkan node dijadikan sebuah tree. Terus di sini kita mau nampilin fungsi atau prosedur-prosedur yang pre-order, in-order, sama post-order. Tinggal panggil aja prosedurnya.
Nah, di sini kan tadi itu kita sesudah membuat node-node-nya itu bakal disimpan di dalam sebuah variabel yaitu kelapa atau pointernya itu kelapa. Nah, jadi ketika kita manggil prosedur per order, in order, sama post order, parameternya kita isi dengan kelapa, si nama variabel yang udah kita buat tadi. Maka nanti akan menjalankan sesuai bisa dibilang rumus-rumus pre-order, in-order, sama post-order. Maka hasilnya kalian tinggal run aja, hasilnya seperti itu, kayak gitu. Jadi teman, kali ini di Cupan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.